Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di part ketiga ini insya Allah kita akan menyelesaikan kitab Hafidah ini. Topik yang akan kita bahas adalah tentang kriteria-kriteria yang wajib dan harus dimiliki oleh para pembawa berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita menyebutnya dengan para rasul. Di part pertama kita udah ngebahas tentang profil yang berhak untuk disembah. Dan di part kedua kita berbicara tentang dasar argumentasinya secara rasional. Memang benar ya, akal kita secara umum bisa mendeteksi keberadaan adanya sang pencipta. Akan tetapi mengafirmasi siapakah pencipta tersebut seperti namanya, seperti misalnya Asmaul Husna dan yang lainnya, itu tidak mungkin diketahui terkecuali ya diberitahu. Siapa yang memberitahukan? Ya adalah rasul-rasul inilah gitu. Terus setelah kita mengetahui pencipta, ya kita ingin menyembahnya. Kita tidak bisa membuat bagaimana tata cara menyembahnya sendiri gitu. Ini tidak boleh tidak, harus ada yang memberitahukan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Nah, ini semua adalah tugas para rasul menyampaikannya kepada kita. Lalu akal kita juga tidak bisa menjawab pertanyaan apakah setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak pasti gitu kan ya. Tetapi para rasul lah yang memberitahukan bahwasanya di sana itu ada kehidupan baka, di mana amal kita di dunia ini semuanya akan dibalas. Orang akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, informasi-informasi seperti itu kita hanya mengetahuinya dan meyakininya melalui para rasul ini. Oleh karenanya penting sekali di sini kita untuk mengetahui kriteria-kriteria rasul. Karena ketika ada orang yang mengaku dirinya rasul, ya kita tidak bisa semerta-merta percaya. Malah kita harus mengujinya dulu apakah ada kriteria-kriteria yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Itulah yang menyebabkan kita harus mengetahui pasti tentang sifat-sifat para rasul. Ketika kita berbicara tentang rasul, maka ada 3 variabel yang tidak bisa terpisahkan, yaitu mursil, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mursal yang diutus atau orang-orangnya kita sebut dengan rasul, para utusan, dan hubungan antara mursil dan mursal yaitu risalah, ajaran yang dibawa berupa tentang pengenalan sifat-sifat Tuhan, lalu berbicara tentang aturan-aturan berupa larangan dan perintah, lalu berbicara tentang kabar-kabar gaib gitu. Oke, langsung saja kita ke kitab Hafidah ini. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihulumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rusulu alaihi musallatu wassalamu fayajibu bihaqqihim sidqu wal amanatu wat tabligu wa yastahilu alaihimul kadhibu wal khiyanatu wal kitmanu wa yajuju bihaqqihim ma yajuju bihaqqi sairil bashar. Lakin in kana la yuaddi ila naqsi fi maratibihimul aliyah kal marodi wa nahwi. Adapun para rasul, salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada mereka, fayajibu maka wajib bihaqihim pada hak mereka asidku. Kriteria pertama para rasul itu harus sidik, yaitu jujur, yakni hanya menyatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, berbicara tentang kesesuaian, kita bisa melihat daripada kenyataan itu sendiri dikaitkan dengan apa yang dinyatakan, itu disebut dengan benar, dan kita bisa meninjau dari apa yang dinyatakan dengan kenyataan yang dikabarkan, itu disebut dengan sidik. Jadi ala kulli hal, ciri yang pertama daripada para rasul adalah apa? Mereka harus menyampaikan tentang kebenaran saja dengan sejujur-jujurnya, ya termasuk tentang pengakuan mereka ana Rasulullah, itu kami itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika pengakuan mereka itu dusta, maka otomatis segala yang dibawanya pun dusta. Ini mustahil bagi seseorang yang mengaku dirinya rasul. Maka wajib kriteria pertama bagi mereka adalah sidik. Wal amanatu, dan yang kedua adalah amanah, yakni mengemban tugas kerasulan ini dengan profesional, di mana mereka memerintahkan sesuatu, mereka sendirilah yang melaksanakannya paling pertama. Ketika mereka melarang sesuatu, maka mereka sendirilah yang paling pertama meninggalkannya.
Maka circle para rasul ini dia hanya berputar pada wajib dan sunnah. Mereka tidak melaksanakan haram dan makruh. Karena ketika mereka melaksanakan haram dan makruh, maka haram dan makruh tersebut akan berubah menjadi wajib atau sunnah. Hal tersebut kenapa? Ya karena apa yang dibawa oleh Rasul itu semuanya akan menjadi teladan yang diikuti. Ya, maka mustahil ketika para Rasul melaksanakan haram itu tetap haram gitu. Justru akan berbalik menjadi wajib atau sunnah. Nah ini hanya pengandaian saja, tetapi para Rasul tidak mungkin melaksanakan keharaman dan kemakruhan. Mereka hanya melaksanakan kewajiban dan sunnah, karena apa yang mereka laksanakan akan menjadi ajaran. Lalu bagaimana dengan mubah? Nah ketika para Rasul melaksanakan yang mubah, mereka tidak pudul seperti halnya kita yang berlebihan. Akan tetapi ketika para Rasul melaksanakan yang mubahnya ini akan menjadi pengantar untuk sunnah dan wajib, sehingga bisa jadi mubahnya ini ya kalau misalnya tidak berstatus sunnah karena apa yang ditujunya, maka dia menjadi wajib karena apa yang ditujunya juga gitu. Malah yatim wajib ilabi bahwa wajib. Lalu berikutnya sifat yang ketiga watablighu, dan tabligh, yakni menyampaikan. Para rasul ini cirinya atau sifatnya wajib bagi mereka itu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Mereka tidak seperti kurir yang dititipkan sesuatu lalu dibawa pulang gitu, tetapi disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya, para rasul juga menyampaikan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Dan yang keempat yang tidak disebutkan di sini adalah patonah. Ya, para rasul itu harus jenius karena untuk bersikap jujur, lalu menyampaikan dan amanah profesional, ya tentu saja mereka harus memahami kemasyarakatan di waktu mereka itu diutus ya. Karena kalau misalnya tidak demikian, ya mereka tidak bisa melaksanakan dakwah dengan tepat, tidak bisa melaksanakan dakwah secara proporsional gitu. Ya hal tersebut menuntut keadaan para rasul itu harus jenius melampaui orang-orang yang berada di semasanya gitu. Maka berdasarkan semua itu wa yastahilu alaihimu kadzibu, maka mustahil bagi mereka itu dusta. Apa yang dinyatakan itu tidak sesuai dengan yang menjadi kenyataan. Wal khianah, dan khianat, yaitu mereka mengingkari apa yang mereka sendiri bawa. Wal kitman, dan menyembunyikan apa yang seharusnya disampaikan. Ini hal-hal yang tidak mungkin ada pada para rasul. Akan tetapi ada yang boleh bagi para rasul. Di sini musannif mengatakan wa yajuju pihakihim ma yajuju pihaki sairil bashar, dan boleh pada hak para rasul apa yang boleh pada hak semua manusia, seperti makan, minum, berjalan-jalan ke pasar, belanja, itu gak apa-apa. Dan kebolehan ini tentu saja jangan sesuatu yang bisa menurunkan citra keluhuran para rasul sehingga menghalangi dakwah mereka, seperti apa sakit yang di atas normal dan yang lainnya. Maka di sini musannif mengatakan lakin in kana la yuaddi ila naqsi fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwi. Akan tetapi apa yang boleh bagi para rasul semisal halnya boleh juga pada manusia yang lainnya, itu adalah sesuatu yang tidak mengantarkan pada kekurangan pada semua rasul di dalam kedudukannya yang tinggi gitu. Nah, lalu apa argumentasi semua itu? Maka di sini musannif mengatakan wadalilu ala sidqihim al mu'jizatu, dan argumentasi atas kejujuran mereka adalah mukjizat, sesuatu yang adikodrati ya. Kalau misalnya kita ilustrasikan, mukjizat itu seperti halnya stempel yang ada pada surat yang kita diutus untuk disampaikan ke sebuah instansi. Instansi tersebut akan percaya bahwasannya surat ini bukan buatan saya sendiri, akan tetapi dari orang yang memerintahkan saya. Hal tersebut terlihat dari mana? Dari stempelnya gitu. Nah, mukjizat pun seperti itu. Ketika ada rasul datang lalu mereka mengaku dirinya saya adalah rasul, ini membutuhkan bukti. Buktinya apa gitu kan ya? Maka adalah mukjizat. Yang mukjizat ini seolah-olah berkata bahwasanya orang yang berkata dirinya itu rasul, dia itu sungguh merupakan utusanku. Seolah-olah mukjizat itu menginformasikan hal tersebut. Terus apa argumentasi bahwa para rasul itu harus amanat?
Walau lam yakunu umana'a lakanu khainin. Apabila mereka itu tidak amanah, tidak profesional dalam mengemban tugasnya, maka mereka ini adalah para pengkhianat gitu kan. Ini jelas ya. Terus walau lam yuballighu lakanu khainin. Dan begitu juga apabila mereka tidak menyampaikan kepada umat, tentu mereka juga termasuk para pengkhianat. Jadi kita pahami di sini tabligh itu adalah sesuatu yang lebih khusus daripada amanah. Dan bahkan tabligh ini ya bagian daripada amanah, karena orang yang amanah melaksanakan untuk dirinya, tentu saja mereka juga akan menyampaikannya. Nah, memang ada orang bermotif untuk tidak menyampaikan dalam hal seperti ini yang mungkin saja, seperti misalnya orang berilmu, dia punya kunci-kunci ilmu yang mungkin tidak mau berbagi terhadap orang lain karena supaya mereka itu tetap ada di dalam ketinggian mereka di dalam keilmuan sehingga tidak ada yang bisa mengejarnya, kan itu mungkin saja sehingga mereka menyembunyikan ilmunya. Begitu juga dengan para rasul yang mereka itu memiliki kunci-kunci sorga, tata cara hidup yang benar menurut penciptanya. Itu menjadi sesuatu yang barangkali apabila adanya di kita manusia biasa ini, kita tidak ingin menyampaikannya kepada orang lain, meskipun kita tahu itu wajib untuk disampaikan sehingga kita menyembunyikannya. Nah, itu mustahil terjadi bagi para rasul. Maka di sini musannif mengatakan wadzalika muhalun, semua itu adalah sesuatu yang mustahil. Lalu apa argumentasi bahwasanya para rasul itu boleh disifati oleh sifat-sifat yang pada umumnya mensifati manusia yang lainnya? Wadalilu jawazil a'radil basyariyati alaihim musyahadatu wuku'iha bihim li ahli zamanihim wa nukilat ilaina bitawatur. Dan argumentasi kebolehan sifat-sifat kemanusiaan pada mereka itu tersaksikan terjadinya oleh orang-orang yang hidup semasa para rasul, wa nukilat, dan tersampaikan kepada kita bitawatur, secara mutawatir ya, sampai kepada kita bahwasanya Nabi itu menikah, Nabi itu makan, Nabi itu melakukan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, alhamdulillah dengan ini kita selesai membahas kitab Hafidah. Mudah-mudahan pengantar yang sederhana ini bermanfaat untuk diri kita, khususnya untuk saya secara pribadi ya, umumnya buat siapapun yang menyaksikan video ini. Bila ada kekurangan, bila ada kesalahan atau apa, mohon dikoreksi ya, dikritisi di komentar, silahkan. Oke, kita cukupkan di sini. Tapi sebelumnya kita baca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana musannif di sini menulis sallallahu ala maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu alam bishawab.